Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senang hari ini saya bisa menyapa kalian melalui pembelajaran daring. Perkenalkan, nama saya Andreas Adi Haryanto. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi kelas 9 di babnya yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Terlebih anak-anakmu kelas 9 yang akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan membuka hati serta pikiran kami, agar kami boleh dengan rendah hati menerima setiap apapun yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pembelajaran ini mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan kita memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi kelas 9 di bab yang pertama, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Namun sebelum kita terlebih jauh mempelajari tentang hal ini, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu berikut ini. Baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, Kita Semua Adalah Gereja. Lagu ini seolah ingin menceritakan kepada kita bahwasanya gereja itu bukanlah bangunannya, bukanlah gedungnya, melainkan kita, engkau, semua orang percaya yang mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apakah betul demikian? Nah, melalui materi kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk bersama-sama kita belajar. Apakah betul yang namanya gereja itu bukan bangunannya, gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah kita semua orang percaya. Adapun bahan yang mendasari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-47. Kemudian bahan yang kedua diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dan bahan yang ketiga terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-34. Karena begitu panjang pembacaan Alkitabnya, maka saya mau minta untuk kita semua yang ada di tempat ini nanti bisa dibaca di rumahnya masing-masing. Berikutnya,
Kita akan belajar tentang gereja. Gereja itu gedung atau orangnya. Gereja dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang memiliki arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya untuk menjadi sebuah komunitas baru yang disebut gereja. Dan untuk melaksanakan amanah agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi yang disebut gereja sekali lagi adalah orangnya, bukanlah gedungnya. Dari sini kita bisa mengerti dan memahami bahwa arti gereja sesungguhnya, kalau kita dari dulu berpikiran yang namanya gereja itu gedungnya. Gereja itu bangunan fisiknya. Tapi melalui penjelasan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwasanya gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Gereja siapa? Bukan bangunan, tetapi kita semua orang percaya. Berikutnya, gereja mula-mula. Gereja mula-mula terbentuk setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Peristiwa ini biasa dikenal dengan peristiwa Pentakosta. Kemudian setelah Petrus berkhotbah, maka terkumpullah 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Bayangkan, di dalam peristiwa Pentakosta 3.000 orang bertobat. 3.000 orang mengaku percaya. Khotbah Petrus yang begitu dahsyat, yang disertai oleh curahan Roh Kudus, membuat 3.000 orang bertobat. Sejak itu mereka senantiasa berkumpul untuk memuji Allah dan makan bersama. Hingga hari ini gereja adalah kumpulan orang percaya yang memuji Allah. Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang isi di dalamnya adalah orang-orang yang mau memuji-muji Allah. Orang yang mau memuji-muji akan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, pembaharuan perjanjian. Apa isi pembaharuan perjanjian itu? Di situ dikatakan Tuhan membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru untuk menerima perjanjian baru. Karena perjanjian lama seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk membelenggu dan menghakimi orang lain. Jadi isi di dalam perjanjian ini adalah seolah-olah ingin mematahkan tentang isi perjanjian yang lama. Kalau di dalam isi perjanjian yang lama itu digunakan orang sebagai alat untuk menghakimi orang lain, sebagai alat untuk menghukum orang lain. Nah, di dalam isi perjanjian yang baru ini, itu semua dipatahkan. Dikatakan di dalam isi perjanjian yang baru, Tuhan membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru untuk menerima perjanjian baru, karena perjanjian lama seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk membelenggu dan menghakimi orang lain. Jadi dengan adanya perjanjian yang baru ini, kita tidak lagi bisa dengan seenak hati kita untuk bisa menghukum sesama kita, membelenggu sesama kita. Dengan adanya perjanjian yang baru ini, kita diwajibkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Gereja adalah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Jadi di dalam isi perjanjian yang baru ini, kita semua orang percaya diwajibkan secara penuh dan total melakukan hukum kasih, bukan hanya di dalam ucapan, pemikiran, tetapi juga di dalam setiap perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri gereja. Kita belajar juga tentang ciri-ciri gereja. Yang pertama adalah gereja sebagai umat Allah yang baru memiliki cara hidup yang menunjukkan kasih. Jadi sangat jelas bahwasanya ciri gereja adalah ketika orang-orang yang berada di dalamnya menunjukkan
perilaku kasih, baik di dalam ucapan, baik di dalam pemikiran, maupun di dalam kehidupan tingkah lakunya sehari-hari. Kemudian yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Di situ dijelaskan bahwa menunjukkan cara hidup gereja mula-mula yaitu dengan membagikan milik mereka. Orang-orang yang memiliki harta lebih menjual hartanya dan membaginya dengan orang lain yang berkekurangan dan makan bersama. Jadi dengan jelas di situ dikatakan, di situ digambarkan bahwasanya ciri gereja yang kedua adalah mau berbagi, mau melaksanakan hukum kasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang memiliki harta dijual hartanya untuk kepentingan mereka yang membutuhkannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang kegagalan yang dimiliki oleh gereja. Kegagalan yang dimiliki oleh gereja yang pertama yaitu gereja pernah mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Allah dengan melakukan ritual agamawi dan bukan hidup di dalam kasih. Mereka tidak mampu menunjukkan sikap sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih. Jadi mereka lebih condong terhadap ritual-ritual agamawi yang membelenggu mereka dengan adanya aturan-aturan yang membuat mereka tidak bisa melakukan kasih dalam kehidupan hari lepas hari. Berikutnya, para pemimpin agama lebih mengejar harta duniawi daripada menjalankan prinsip kasih. Ini kegagalan gereja. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahwa Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, pernah berniat untuk pergi ke gereja. Dia banyak membaca kitab Matius dan merasa sangat terkesan dengan ajaran Yesus Kristus. Tapi dia gagal menjadi orang Kristen karena melihat perilaku orang Kristen saat itu yang mempraktekkan politik rasial. Sehingga dia berkata, "Aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu." Dengan kata lain, Mahatma Gandhi ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ajaran Kristus itu adalah ajaran yang baik, ajaran surgawi, menunjukkan sebuah kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang membuat Mahatma Gandhi ini akhirnya tidak bisa menerima Kristen 100% oleh karena apa? Kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak bisa mencerminkan kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Hanya pintar ngomong, hanya pintar berbicara, tetapi tidak bisa melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah salah satu kegagalan gereja di dalam mewujudkan kasih di dalam hidup sehari-hari. Maka kesimpulannya bahwasanya sebagai gereja yang hidup di akhir zaman ini, marilah kita hidup dengan mempraktekkan kasih. Kristus yang tidak segan-segan menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat status, warna kulit, agama, maupun sukunya. Dari sini kita bisa menerima satu pelajaran yang penting bahwasanya kasih yang sudah diajarkan kita kepada kita orang Kristen harusnya tidak berhenti sampai di sini saja. Tidak hanya cukup diucapkan dalam sebuah kata-kata. Tetapi alangkah lebih pentingnya kalau kasih yang kita miliki itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita wujudkan nyata iman kita. Bukan hanya melalui perkataan saja. Bukan hanya melalui pemikiran saja. Tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebagai evaluasi kita bersama, setelah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang materi gereja sebagai umat Allah yang baru, di sini saya secara pribadi ingin memberikan tugas secara khusus kepada kalian semua. Apakah betul-betul kalian tadi menyimak mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya? Tugas yang pertama yaitu istilah Yunani untuk gereja adalah eklesia. Jelaskan arti kata eklesia.
Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah sebutkan peran gereja di tengah masyarakat majemuk saat ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa tugas yang kedua adalah sebutkan peran gereja di tengah masyarakat majemuk saat ini. Kemudian tugas yang ketiga, jelaskan tugas dan peran gereja di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadi jelas ya, ketika tadi kita mendengarkan paparan tentang gereja, arti gereja yang sesungguhnya. Sekali lagi, gereja bukan gedungnya, sekali lagi gereja bukan bangunan fisiknya, tetapi setiap kita orang percaya yang sudah dilandasi dengan ajaran yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan tugas dan peran gereja di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita mewujudkan kasih itu di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini. Pandemi COVID-19 bisa sewaktu-waktu mengancam kita. Tapi kita yakin dan percaya kita mempunyai iman kepada Tuhan. Iman yang memampukan kita untuk selalu berpegang teguh, berpengharapan penuh kepada Sang Pencipta kehidupan. Kiranya pertemuan kita pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada siang atau pagi hari ini Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh belajar tentang arti gereja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk teguran demi teguran yang Tuhan layangkan di dalam hidup pribadi kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya pandai, sebagai gereja kami tidak hanya pandai untuk berbicara, tetapi sebagai gereja kami juga pandai melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk materi pada pagi hari ini. Kiranya ini semua dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Yeah.
syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini